Jika ada kota yang memadukan keindahan alam dan kuliner dengan begitu apik, itu adalah kota Bogor. Di balik udara dinginnya, kota ini menyimpan kisah yang jarang kita dengar, tempat yang jarang kita kenal, dan rasa yang tak pernah bisa dilupakan. Terukir sebuah kisah panjang tentang perpaduan budaya yang dinamis dari pengaruh kolonial hingga sentuhan modern. Kuliner Bogor terus berevolusi hingga menghadirkan cita rasa yang tak pernah terlupakan. Bukan hanya tentang kebun raya atau macetnya jalanan di jam pulang kerja. Di jantung kota hujan ini tersembunyi sebuah legenda kuliner yang telah ada sejak puluhan tahun yang lalu. Tempat ini telah menjadi bukti bahwa rasa dapat menyatukan siapa saja. Bahkan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, pernah melangkahkan kakinya di tempat makan ini. Jalan Surya Kencana itu memang punya daya tariknya sendiri sih nih Pak. Dari udaranya yang sejuk, dan juga bangunan tua yang tadi kita lihat, dan juga banyak ya jajanan kaki lima yang kita lihat dari sepanjang jalan. Dan gue yakin sih setiap orang yang datang ke sini pasti kangen buat balik lagi datang ke sini. Tapi lo tau gak sih Bel, fun fact-nya, Jalan Surya Kencana ini tuh dikenal sebagai pusat kuliner legendaris kota Bogor. Mulai dari jajanan pasar, bakminya, sampai makanan khas Bogor pun ada di sini. Tapi bener sih Bel kata lu, Bogor itu bikin orang-orang yang datang ke sini tuh pengen balik lagi, apalagi kuliner-kulinernya. Dan katanya juga kan kota Bogor itu disebut sebagai kota hujan ya. Tapi katanya yang buat bahasa itu justru sedapnya kuah sop kambing. Itu. Ibu mau makan apa? Sate ayam aja Bel. Oh berarti aku sate kambing sama mau sop juga nggak sih? Mas untuk ini sopnya itu berarti ini milih ya? Iya milih. Itu untuk milihnya gimana tuh? Buat sopnya ada daging sapi, ada kikil sapi, ada kaki. Sebelah sini ada paru sapi, ada lidahnya, ada bagian kepala, ada babat kambing juga, ada bagian kepala kambing juga. Kalau buat kambingnya silakan ambil sendiri. Oh, udah pesen dulu aja sate ayam sama sate kambing. Perkenalkan, nama saya Reza. Saya mungkin sebagai penanggung jawab di Sop Bang Hasan Kumis ini untuk operasionalnya. Mungkin dulu di awal-awal 97 itu mungkin masih sedikit pesaing. Gitu kan, masih sedikit pesaing, dan untuk menu sop dan sate ini sendiri itu sebetulnya banyak peminat gitu kan. Banyak peminat, dan kita itu kebetulan juga kita mempunyai cita rasa yang berbeda dari yang lainnya gitu. Bukan kuah santan ataupun kuah bening, tapi kita dari kuah susu. Kenapa kita menempelkan itu di tempat makan kita, tidak buka cabang dimanapun? Karena ya banyak kompetitor atau pesaing itu mengatasnamakan cabang dari kita gitu, cabang dari Sop Bang Hasan Kumis gitu. Mereka memakai nama kita lah, mendompleng gitu istilah katanya, mendompleng nama Sop Bang Hasan Kumis agar tamu-tamu sini tuh mencoba tempat makan mereka. Padahal kita sendiri tuh baru ada di sini aja, hanya satu tempat di Jalan Pajajaran ini sendiri. Oke, untuk harapan sih, pertama kita kebetulan di tahun ini sudah melakukan haki itu untuk nama Sop Bang Hasan Kumis sendiri. Jadi emang itu emang kita yang satu-satunya cuma di sini, berkaitan juga dengan tadi yang tidak buka cabang dimanapun. Dan kedua, kita lagi proses untuk
halal sertifikat gitu kan. Jadi mudah-mudahan di tahun ini itu bisa beres, ataupun yang paling telat di tahun 2025 proses halal itu pun sudah selesai. Jadi pun bisa menyantap pasangan kita dengan nyaman lah, dengan aman. Ketika makanan disajikan, panas mengepul, ada pesan yang ingin disampaikan, yaitu kehangatan yang tak hanya di lidah, tetapi juga di dalam hati. Daging kambing merupakan bahan makanan populer di Indonesia, terbukti dari konsumsi per kapita yang cukup tinggi pada tahun 2023. Bahkan Indonesia masuk dalam 10 besar negara konsumen daging kambing terbesar di Asia. Fleksibilitas dalam pengolahan, mulai dari dibakar, direbus, hingga dijadikan sup, menjadikan daging kambing hidangan yang serbaguna. Ini salah satu menu best seller kita, dan salah satu menu paling favoritnya yaitu sop kaki kambing. Jadinya dia dari kaki kambing, dan juga ada juga kaki sapi. Ya, dengan campur dengan kuah susu dan rempah-rempah. Gitu. Dan juga kita punya ada sate ayam, dan juga sate kambing. Ini kan menu ini ya, yang best sellernya di sini. Ya, betul. Untuk ini tuh ketersediaan itu tersedia di setiap waktu atau hanya di jam-jam tertentu? Sebetulnya sih tersedia setiap waktu ya. Cuman terkadang kalau lagi emang sangat rame, karena banyak anak, hampir setiap tamu tuh pasti memilih menu kaki kambing ini. Jadi kalau terkadang malam itu rame banget, jadi di pagi itu terkadang stoknya lagi masih dalam proses. Jadi kemungkinan ready-nya itu di siang. Itu kalau kondisi rame. Iya sih, aku lihat ini memang rame banget ya. Ya. Nah itu pasti ada story dong di balik ini, itu gimana nih Mas? Bisa sampai restoran ini segitu tahun sekarang, awalnya gimana tuh? Awal itu kita berdiri tahun 1997 ya, 1997, dan kebetulan emang dari lokasi kita tidak pernah pindah. Kita selalu di sini, lokasi dari awal buka itu di Jalan Pajajaran nomor 61, 1997 sampai sekarang 2024, berarti udah sekitar 27 tahun ya. Ya, jalan 30 lah. Berarti ini nggak ada punya cabang dimanapun, hanya ada di alamat ini? Ya, betul. Jadi kita tidak buka cabang dimanapun. Kita cuma ada satu di sini aja, di Jalan Pajajaran nomor 1. Ya, ini aku lihat nih, ini aku jarang sih lihat sate yang itu tempatnya hotplate. Ini benar hotplate kan namanya? Ya, itu outlet. Di hotplate ini, itu emang ini ikoniknya dari restoran ini apa gimana nih? Ya betul, salah satunya juga karena kan kita udah dari 97 ya. Jadi dulu itu kan sate penyajiannya hampir tidak ada di hotplate. Ya. Gitu kan, disajikan di tempat biasa aja. Nah, kita untuk menjaga si sate itu sendiri tetap masih dalam keadaan hangat, jadi kita sajikan di atas hot plate. Setiap mangkuk diisi dengan sayuran segar, ada potongan daun bawang, seledri, dan tomat. Yang membuatnya semakin menarik adalah penambahan buah kurma muda di dalam sup sehingga memberikan rasa manis dan unik. Sejak suapan pertama tuh, saya tuh udah langsung jatuh cinta sih pada kuah susu sop kambing ini. Penggunaan susunya pada kuahnya ini bikin kuahnya tuh lebih kental dibandingkan dengan kuah sop kambing bening tradisional. Rasanya gurih dari kaldu kambing, berpadu sempurna, manis creamy dari susu, terus sedikit ada asemnya dan seger gitu dari jeruk limau. Itu bikin cita rasa yang pas dan seimbang sih buat sop kambingnya. Nah, biasanya bahan bakunya tuh protein hewani, kayak daging sapi, daging ayam, atau daging kambing. Keistimewaan sate kambing ini menggunakan daging kambing muda yang memiliki serat otot yang belum sepenuhnya berkembang, menciptakan tekstur yang empuk, aroma dagingnya pun lebih ringan, sehingga tidak terlalu perengus, membuatnya lebih disukai oleh banyak orang. Dibandingin dengan sate yang dipanggang dengan cara yang lain, sate yang dibakar di atas arang dan disajikan di atas hot plate punya keunggulannya tersendiri sih. Smokiness yang dihasilkan oleh arang memberikan perpaduan rasa yang beragam. Panasnya merata,
panas yang dari hot plate itu bikin dagingnya tetap juicy dan tender. Bawang bombay yang caramelized di bawahnya turut menambah depth of flavor dan tidak hanya menciptakan harmoni rasa yang menggugah selera, namun juga menjaga suhu satenya agar tetap hangat. Sambal kacangnya biasanya sebagai pendamping dari sate ayam sih. Rasa gurih dan manisnya cocok banget buat dipaduin dengan daging ayam yang lembut. Teksturnya mirip seperti karamel cair, bikin sambal ini tuh melekat dengan baik dengan sate ayamnya sendiri. Sehingga setiap gigitannya tuh terasa lebih nikmat. Sate ini disajikan dengan sambal kecap yang terbuat dari kecap manis yang dicampur dengan irisan cabai rawit, bawang merah, dan perasan jeruk limau. Kombinasi manis, pedas, dan asam dari sambal kecap ini semakin memperkaya cita rasa sate kambing. Ini dengan sop kambing Bang Hasan Kumis di Jalan Pajajaran dengan nama Jeffrey. Saya kerja dari tahun 2004. Kalau di hari biasa paling kita rata-rata kalau buat satenya aja di atas 40 kilo. Tapi kalau weekend di atas 70 kiloan. Itu buat satenya aja, belum yang lainnya. Ini sebenarnya yang agak susah memang. Terkadang ya dari cara pembuat seperti contoh daging. Yang memang harus dagingnya kualitasnya yang empuk lah. Intinya soalnya apa? Kalau daging kalau kita salah pilih, karena banyak yang alot. Jadi kita ya di kualitas pokok utama dari pasar, dari pembelian daging. Gitu aja. Soalnya di hari itu penting banget gitu soalnya dari daging. Kalau cerita menarik itu apa ya? Sebenarnya nggak banyak yang menarik juga sih sebenarnya. Cuma kalau ingat kisah dulu, perjuangannya dulu kayak gimana, ya sebenarnya banyak rintangannya. Kalau dulu itu kan ya nggak seramai kayak sekarang. Kalau dulu masih bambu, sekarang alhamdulillah lah udah ada ruko juga. Menunya ada sop kambing sama sop sapi. Cuma kalau sate ada sate kambing, sate ayam. Kalau sop banyak pilihannya. Seperti kalau sapi itu ada dagingnya, ada bagian kepala, ada bagian kikil, ada otak, lidah, babat, masih banyak yang lainnya seperti paru. Komplit ya. Bebas milih karena harganya di sini per potong. Cuma ada minimal satu porsi 2 potong, tapi nggak ada maksimal. Minimalnya 2 potong satu porsi. Yang kebanyakan beli itu kaki kambing ya. Kaki kambing yang luar biasa itu habisnya. Stoknya kita banyak, tetap aja masih kekurangan kalau kaki. Sebenarnya kalau khusus enggak ya, cuma proses pengolahannya yang beda. Kalau daging kalau menurut saya sama aja antara kambing sama sapi mungkin sama. Cuma proses proses pembuatannya aja sih yang beda. Kalau ide jujur itu dari awal dari Big Boss. Dulu juga Big Boss nggak pakai outlet, cuma dia mungkin ya cari-cari yang lebih bagus mungkin ya. Menemuin lah di outlet, udah gitu kenapa? Karena kalau sate udah dingin itu rasanya udah beda, pasti agak alot. Tapi kalau di outlet tahan lama panasnya, jadi enak juga gitu ya, nggak terlalu alot lah kalau di outlet itu. Secara keseluruhan, pengalaman bersantap di sini sangat memuaskan, terutama bagi mereka yang ingin menikmati hidangan sop dan sate kambing berkualitas premium. Untuk tips mungkin ya bagi para pemula yang ingin mencoba usaha, itu mungkin pertama menurut saya itu temukan dulu passionnya gitu kan, ataupun sukanya di mana. Seperti kita di bidang kuliner atau F&B atau di bidang lainnya, pertama sih itu harus temukan dulu dari dalam dirinya. Setelah itu mungkin kita naik ke tahap berikutnya, itu mengulik untuk produknya. Produk yang ingin kita jual itu apa gitu kan. Setelah itu mungkin kita harus melakukan namanya inovasi gitu kan. Jadi kan orang itu senang dengan adanya suatu inovasi ya. Jadi tidak selalu menampilkan hal yang sama. Seperti kita juga kan mungkin untuk awal itu sop dengan campuran kuah susu itu mungkin bisa dibilang awal-awal pertama gitu kan. Belum ada yang ngikutin gitu kan. Jadi harus ada inovasi. Dan setelah itu, setelah kita mengetahui bahwa produk kita disukai oleh market, kita harus konsisten. Itu sih mungkin tipsnya.
Setiap kali kita menyantap hidangan, kita seakan melakukan perjalanan waktu. Sebuah perjalanan yang membawa kita kembali ke masa di mana cita rasa pertama kali ditemukan. Dinu Kiwari Nganci Nubihari. Setiap suapan yang kita nikmati hari ini adalah warisan berharga dari nenek moyang kita. Setiap hidangan yang tersaji bukan sekedar makanan, melainkan sebuah karya seni yang lahir dari proses panjang, penuh cinta dan dedikasi. Dinu Kiwari Nganci Nubihari sejak ayena samperen juga, yang artinya apa yang dilakukan hari ini dan esok harus lebih baik dari sebelumnya. Semboyan ini memiliki makna bahwa apa yang kita nikmati saat ini merupakan hasil jerih payah para pendahulu. Dan apa yang kita kerjakan hari ini adalah untuk masa depan yang lebih baik.